Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya, yang ketiga, munculnya penyakit yang mematikan di tengah-tengah kalian. Dengan penyakit itu, anak-anak yang tak berdosa pun jadi mati. Diri yang punya penyakit pun akan mati. Dan penyakit ini sesungguhnya untuk memperbaiki amal-amal kalian, kata. Penyakit apa sekarang nih? HIV. Mak bapak yang berbuat salah, anak yang tak berdosa pun sebab penyakit itu mati. Ini penyakit sudah ada dan belum ketemu memang. Obat penyembuhnya itu belum ketemu, kecuali mati. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu lagi, belum lagi terjadi seperti yang sekarang ini. Dulu lagi Nabi sudah sabdakan perkara ini. Ini adalah tanda kiamat yang ketiga, kata Nabi. Kemudian yang keempat, melimpahnya harta benda yang kalian miliki, sehingga walaupun seseorang itu telah diberi 100 dinar, tetap orang yang sudah dikasih 100 dinar itu akan marah. Karena apa? Karena dia merasa kurang. Harta melimpah, sehingga manusia dikasih duit 100 dinar pun masih kurang juga, masih marah juga. Kalau kita lihat sekarang ini, Masya Allah, memang sudah mulai melimpah. Sudah mulai melimpah. Kadang-kadang mau dapatkan paket aja harus ngasih segini. Dah dikasih segini pun masih malah kadang-kadang. Aku dikasih segini, malah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, yang apabila manusia itu dikasih duit, dikasih kekayaan, bukan alhamdulillah dia, bukan merasa cukup, tapi kebanyakannya itu akan kurang ini, mana pula cukup segini. Karena dia melihat apa? Harta yang lainnya masih banyak, kekayaannya masih banyak. Apalagi kita nih lah, orang Bengkalis. Kita ini kan orang kayu, kan? Bengkalis ini kan kayu, apa segitu dikasihnya? Karena kita melihat banyak. Jadi Nabi sampaikan bahwasanya tanda kiamat yang keempat itu harta kekayaan akan melimpah. Namun manusia tidak merasa cukup dengan kekayaan yang ada. Dia tetap merasa kurang lagi. Sudah dikasih 100 dinar, 100 dinar itu banyak. Sudah dikasih gaji 15 juta, sudah dikasih gaji 30 juta, masih juga kurang. Nah, itu dia. Masih juga nak cari cantepi lagi. Nah, inilah dia berbahaya. Ini tanda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat sudah dekat. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu akan masuk ke dalam setiap rumah kaum muslimin tanpa pengecualian. Tidak ada satupun rumah orang Islam yang tidak masuk fitnah ini. Apa dia? Kalau kita sekarang ini bisa mengatakan elektronik ataupun handphone dan yang sejenis itu, TV umpamanya. Ini Bang, yang saya punya nih, seperti mana pedang, seperti mana parang, dikasih dengan tukang kebun, bersih kebun dia dibabat. Dikasih dengan penjahat, habis leher orang kena sebat.
Ini sama nih Pak. Dikasih dengan budak-budak yang tak jelas saudara. Masya Allah, maksiat merajalela. Penuh maksiat. Dikasih dengan orang yang taat, orang yang bertakwa, dia juga akan bermanfaat karena banyak di sini faedah. Bergantung siapa yang menggunakan. Makanya saya samakan dengan pedang, dengan parang. Dikasih dengan siapa dia? Kalau yang berakal maka dia akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang tidak, dia akan memuaskan hawa nafsunya. Ini sudah merajalela kemana-mana. Bahkan kita yang tua nih Bon, tak berapa paham. Budak yang kecil baru 10 tahun macam anak saya nih, Masya Allah, ligat tangan dia. Oh baputo, kalah bapaknya. Awak belum tahu lagi dia udah paham dah. Awak pula diajar dengan macam ini Pak, kata dia. Tidak ada satupun rumah yang tertinggal. Kita tahu paling siaran TV yang sedap ditengok kalau siaran langsung Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, sedap lah ditengok. Maka dia yang ajar gitu, ini Pak yang sedap Pak. Oh, di setel dengan dia semua. Fitnah itu merajalela. Memang tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung. Di rumah tak punya, pergi ke tetangga berserak. Kawannya pun sama. Ini adalah tanda kiamat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Tidak ada satu rumah. Bukan Nabi sampaikan tiap diri, bukan. Kalau handphone tuh nak cakap tiap diri pun mungkin tak punyalah semua orang. Tapi kalau tiap rumah mesti punya. Kemudian yang selanjutnya kata Nabi SAW, antara orang Islam, antara kita dengan Bani Asfar akan terjadi genjatan senjata. Kemudian mereka akan mengkhianati kalian. Mereka akan datang untuk menyerang kalian dengan membawa 80 bendera perang, dan setiap bendera membawahi 12.000 pasukan. 80 bendera perang, di bawah satu bendera itu 12.000 pasukan bersama. Kapan ini terjadi? Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Nabi sampaikan bahwasanya jangan kamu dekati sungai Efrat. Kalau di dalam hadisnya Furatun, sungai Furat. Tapi lebih dikenal oleh kita Efrat. Jangan dekati. Karena dari sungai itu akan memunculkan kekayaan. Yang terbanyak kekayaan yang ada di situ adalah gunung emas akan muncul. Siapa saja yang mengambil maka dia akan binasa. Dari 10 orang yang ada di sana, maka 9 akan mati, tinggal 1. Munculnya peperangan ini disebabkan munculnya kekayaan yang ada di sungai Furatun, di sungai Efrat. Terjadilah peperangan besar seperti yang disabdakan oleh Nabi, namanya adalah Al-Malhamah Al-Kubra.